Pa, bilang sama Mama, suruh dia tinggal di sini. Mas Gala menggeleng perlahan, sementara tangan kanannya mengusap rambut anak lelakinya dengan lembut. Baya, Papa sama Mama itu sudah tidak boleh tinggal bersama lagi. Papa dan Mama kenapa? Gara-gara Tante Rista kan? Iya, Papa lebih memilih dia daripada Mama. Papa jahat, Papa enggak sayang Baya lagi. Baya benci Papa. Baya mau pergi sama Mama. Bocah itu berpaling lantas memeluk mamanya. Semua orang terkejut, tidak menyangka bocah itu akan meluapkan amarahnya, termasuk menyalahkanku. Dadaku berdesir. Sedari dulu aku sudah berjaga, karena menikah dengan Mas Gala seperti menyimpan bom waktu, siap meledak kapan saja. Baya masih menenggelamkan wajahnya ke dada Kasih. Wanita itu mengusap punggung Baya, juga mengecup-ucup kepalanya. Apa yang kamu katakan sama dia? Semua mata tertuju pada asal suara. Mas Gala masih dengan posisi yang sama, namun sorot tajamnya menusuk, siap menerkam siapa saja. Aku bergidik, aura kelam seakan menyelimuti rumah ini. Keringat dingin kembali terasa, trauma akan pertengkaran kembali mengusik. Aku mundur beberapa langkah, mencari penopang tapi tak kutemukan apa-apa. Aku tidak bilang apa-apa padanya, Ga. Tangis Baya masih terdengar, namun dia enggan membuka wajahnya kembali. Sementara Kasih mulai berdiri, mencari sofa untuk duduk. Lalu kenapa dia bisa meledak seperti ini, kalau bukan kamu yang sengaja memanas-manasi dia? Sudah kubilang bukan aku. Kenapa kamu masih saja menuduhku? Coba tanyakan pada istrimu. Mungkin dia melakukan sesuatu dengan anak kita. Kedua mataku membola. Kenapa jadi aku? Aku menggeleng perlahan ketika Baya beranjak menemukan mataku. Tante Rista jahat. Baya, Gala, jangan membentak Baya. Kenapa kamu jadi berubah gini sih? Aku tahu kamu membela dia, tapi jangan bersikap kasar sama anak kita. Lagi, sudut hatiku tercubit. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa memberikan keturunan untuk Mas Gala. Tapi mendengar Kasih menyebut anak kita, kembali membuatku tersadar jika aku memang tidak berhak dengan mereka. Baya, minta maaf sama Bunda Rista. Mas Gala mencoba membujuk Baya, tapi bocah itu tetap membisu seraya terus memandangku. Tante Rista yang jahat, kenapa aku yang harus minta maaf? Hening. Tante jahat kenapa sayang? Tak tahan, aku akhirnya bersuara. Aku berjalan mendekat. Tangan kananku hendak memegang bahu Baya, namun dia menepis. Tante sudah merebut papa dari mama. Tante sudah merebut papa dari aku. Tante sudah bikin papa lupa sama aku. Tante sudah bikin mama pergi. Aku mengerjap. Apakah memang seperti itu? Ku tatap Marikela Mas Gala. Dia menggeleng, lalu beralih ke Kasih. Dia hanya menangis. Tante minta maaf sayang. Tante janji akan membuat papa balik lagi sama Baya. Sekarang jangan menangis lagi ya. Baikan ya sama papa. Aku menekuk lutut, sejajar dengan tubuh Baya yang kini menatapku lama. Dia menggeleng. Tapi tante enggak janji bakal balikin papa ke mama.
Tante masih jahat. Sudah sayang, Mama baik-baik saja kok. Mama jangan pergi. Bentar lagi ada acara hari ibu di sekolah. Baya pengen Mama datang. Baya enggak mau datang sendirian terus. Kami semua terkesiap. Apa hanya karena itu? Mama dulu pernah janji mau datang ke sekolah. Tapi Mama enggak pernah datang. Baya enggak mau datang sendiri terus, Ma. Mama akan datang sayang, Mama janji kali ini. Kasih memeluk Baya semakin erat, pipi wanita itu sudah basah. Aku tidak tahu dia sedang serius atau berbohong. Wajahnya tidak terbaca. Bohong, kalau Mama pergi berarti lama. Baya capek nunggu, Ma. Baya, Mamamu masih tinggal di kota yang sama dengan kita. Dia pasti datang. Papa akan memastikan hal itu. Mas Gala mengalah. Dia beringsut memeluk Baya. Pemandangan ini membuat sudut mataku berkabut. Baya dan kedua orang tuanya saling berpelukan, seperti sebuah keluarga yang utuh, yang semestinya. Aku mundur perlahan, duduk di samping Mama. Seketika ku rasakan genggaman Mama. Hangat, aku menoleh. Dia tersenyum padaku, seakan berkata, "Kamu pasti bisa, Rista." Aku enggak minta banyak, Pa, Ma. Aku mau kita kayak dulu, pergi bersama, tinggal bersama. Aku ingin kayak teman-teman. Mereka selalu mengejek kalau aku tidak punya mama. Padahal aku sering bilang kalau aku punya mama. Mamaku cantik, lebih cantik dari mereka. Tapi mereka tetap gak percaya. Sudut hatiku kembali tercubit. Selama ini Baya memendam sendiri masalahnya. Dia hanya berlindung di balik sikap cueknya. Namun permintaan dia yang polos justru mengusik batinku. Apakah aku berada di posisi yang salah? Apa yang harus kulakukan? Kenapa Baya tidak mengajak Tante Rista? Aku tidak menduga jika pertanyaan itu keluar dari bibir Kasih. Baya terdiam, matanya masih menatap Kasih. Karena Tante Rista bukan mamaku. Drama malam itu akhirnya dapat teratasi. Tentu dengan mempertimbangkan perasaan Baya, Mas Gala akhirnya menyuruh Kasih untuk tinggal di sini lagi. Sampai emosi Baya sudah membaik. Dan itu kapan? Aku tak tahu. Ingatanku tertambat pada ucapan Baya, meski hanya berupa luapan emosi namun keluar dari hatinya yang terdalam. Aku mencoba mengurai kekusutan yang terjadi, mencari di mana letak kesalahannya. Baya membenciku karena dia berpikir aku merebut papanya. Sejauh yang kulihat, Mas Gala masih perhatian pada anak-anaknya, sering mengajak kami keluar bersama. Namun Baya selalu berdiam diri, dia seperti memiliki dunianya sendiri. Selama ini sikap Baya terhadapku juga tidak bisa dibilang baik-baik saja. Dia jarang sekali bisa kusentuh, bahkan dia tidak mau berbicara padaku kalau bukan saat ada papanya. Astaga, aku baru menyadari jika dia juga tidak pernah memanggilku dalam sebutan apapun. Sebegitu bencinyakah dia padaku? Apakah aku salah jika aku juga ingin bahagia? Apakah aku harus mengalah lagi? Aku sangat menyayangi mereka berdua. Bagiku, mereka adalah anak-anak yang dikirim Tuhan meski bukan terlahir dari rahimku. Tapi kenapa ketulusanku tidak pernah bersambut baik? Aku menghela napas semakin dalam. Dadaku tiba-tiba bergemuruh
saat sesuatu menghantam kepalaku. Haruskah? Aku menggeleng. Tidak akan bisa. Hari ini sangat melelahkan. Tubuhku tersentak ketika seseorang memelukku dari belakang. Dapat kurasakan embusan napas di bahuku. Anak-anak sudah tidur, Mas. Sudah. Hening. Tak ada suara yang dapat aku keluarkan. Bagaimana perasaanmu? Aku. Kebingungan melanda benakku. Haruskah aku bilang kalau Baya memang benar? Bertemu mantan suami beserta istrinya. Apakah perasaanmu sudah lebih baik? Tubuhku membeku. Kenapa Mas Gala mempertanyakan hatiku, meski saat ini aku sudah berada di pelukannya? Kamu berpikir aku masih mencintainya? Kamu mau balik menuduhku? Sayang, siapa yang menuduhmu? Aku hanya bertanya. Aku tahu kamu masih kecewa dengannya, makanya aku ingin tahu apakah kamu sekarang baik-baik saja. Mas Gala memutar tubuhku. Kami saling berhadapan. Pillow talk yang selalu kami lakukan setiap ada waktu kini telah dimulai. Aku menutup mata lalu mengembuskan napas dengan sedikit kasar, membuang sisa emosi yang masih tertinggal. Aku cukup baik-baik saja, Mas. Iya, rasa kecewa itu ada, masih menumpuk di dasar hati, tapi aku harus bangkit. Dan aku memilih bangkit bersama lelaki yang kini tidur di depanku. Sudut bibirnya terangkat. Dia lalu mengecup bibirku, hanya sebentar, karena masih ada yang ingin aku katakan. Kenapa? Soal Baya, aku tidak menyangka dia memendam perasaannya sendirian. Dia butuh perhatian lebih banyak dari kamu, Mas. Dia tidak boleh kehilangan momen masa kecil yang bahagia. Aku takut kalau Baya akan semakin membenciku. Aku takut. Jari telunjuk Mas Gala menyentuh bibirku, membungkam semua kata yang hendak keluar. Baya akan baik-baik saja. Ini hanya di bawah pengaruh kasih, aku yakin itu. Tapi Mas, Baya benar, kalian yang egois, terutama kamu. Kalau saja kamu dulu mengizinkan kasih menemui anak-anaknya, mungkin rasa kehilangan itu tidak akan teramat besar. Kalau sudah begini, akan jauh lebih susah menyembuhkan hati Baya. Kedua manik kelam itu menatapku, lama sekali tanpa suara. Aku menunggu respon darinya. Apakah dia mengerti maksudku atau justru marah? Kamu benar, Riz. Dulu aku terbawa emosi dan sakit hati, hingga mengabaikan perasaan anak-anakku. Kamu masih bisa memperbaikinya, Mas. Menebus waktu kalian yang terbuang. Caranya, kembalilah pada kasih dan biarkan aku pergi. Bersambung. Bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.